Usai sidang etik pemecatan Verdi Sambo dan pemeriksaan istrinya sebagai tersangka pembunuhan Yosua, rekonstruksi siap digelar polisi pada Selasa depan. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, mengatakan peran masing-masing tersangka akan diperjelas dalam rekonstruksi. Tersangka juga akan saling bertemu, sehingga polisi akan tahu jika ada yang berbohong soal kejadian pembunuhan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Dengan diperankan langsung itu nanti akan ketahuan, kalau bohong ketahuan, ragu-ragu gitu kan. Nanti kan loh kata A misalkan ini dari atas gitu kan nembaknya. Karena ataukah mungkin dari bawah, ini juga akan ketahuan nantinya itu. Di sana pun juga ketika dikumpulkan mereka akan berdebat sendiri gitu kan. Nah dari debat itu kita biasanya akan mengetahui apakah itu benar atau salah. Pokoknya kebohongan-kebohongan itu dengan rekonstruksi akan diminimalisir untuk meminimalisir kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh tersangka maupun saksi. Polisi akan menghadirkan 5 tersangka dalam rekonstruksi pembunuhan Yosua yang didampingi pengacara dan turut disaksikan jaksa penuntut umum. Selain itu, untuk transparansi, Polri mengajak Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas dan juga Komnas HAM. Tim Liputan Kompas TV. Soal rekonstruksi kasus pembunuhan Yosua dilaporkan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Putu, tersangka akan dihadirkan dalam rekonstruksi. Apa yang akan digali polisi? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan peran dari masing-masing tersangka, kemudian juga apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Apakah kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 ini ada aksi-aksi ataupun juga ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan? Karena kalau melihat sampai dengan saat ini ada beberapa skenario yang terjadi dan memang terkait dengan motif ini juga belum dibuka kepada publik apa alasannya. Jadi harapannya sesuai juga yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo ini menyampaikan bahwa kalau 5 orang tersangka ini ditempatkan pada satu situasi yang sama, di satu tempat yang sama, yakni di TKP yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, maka harapannya nanti akan bisa ditemukan kesesuaian antara kesaksian, kemudian juga barang-barang bukti CCTV dan juga alat-alat bukti lain yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Nanti akan kita lihat bagaimana kemudian scene atau bagian-bagian yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 terhitung dari saat kemudian datang ke Saguling, kemudian tiba di Duren 3 dan apa yang kemudian terjadi di rumah Duren 3. Yang diharapkan sesuai juga dengan komitmen Polri adalah ini nantinya akan dibuka kepada publik dan membuat semakin terang apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Perannya apa saja, apa yang dilakukan, kemudian apakah betul ada peristiwa penyerta yang mengakibatkan akhirnya Brigadir Yosua Huta Barat ini menutup usia dan kemudian ramai diperbincangkan kepada publik karena sempat dibalut dengan sejumlah kebohongan. Kita masih menunggu apakah kemudian akan ada perubahan-perubahan atau fakta baru yang ditemukan. Karena kalau melihat ini akan dilaksanakan pada Selasa depan rekonstruksi, tetapi sampai dengan hari ini kami lihat situasi di TKP ini memang tidak ada penjagaan yang cukup ketat Ibrahim dan juga saudara, dan justru kecenderungannya adalah sepi. Tidak ada aktivitas, tidak ada juga pihak-pihak yang keluar ataupun masuk dari kawasan TKP karena memang kami lihat masih ada polis lain, kemudian juga ada tanda-tanda yang segel yang diberikan oleh penyidik untuk kemudian menghindari agar TKP ini tetap bersih sampai dengan nanti rekonstruksi dilaksanakan. Ibrahim. Putu, bagaimana perkembangan berkas perkara Verdi Sambo di Kejaksaan saat ini? Ya Ibrahim, sampai dengan saat ini memang masih dalam tahap pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah kemudian berkas-berkas yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum ini sudah cukup lengkap? Karena nanti jika sudah cukup lengkap atau P21 maka nantinya akan diserahkan atau akan ada serah terima dari kepolisian ke Kejaksaan Agung mulai dari tersangka, barang bukti dan juga tentu saja nanti Kejaksaan ini bisa memulai menyusun dakwaan-dakwaan untuk dibawa ke pengadilan untuk tahap yang selanjutnya.
selanjutnya. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini juga menyebut bahwa akan menjaga proses ini tetap terang benderang, terbuka untuk publik, dan juga berkas ini akan segera diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Lebih lengkapnya lagi, Ibrahim dan juga saudara, berikut pernyataan dari Kapolri Jenderal. Yang jelas proses Verdi Sambo pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita sudah melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada, karena berkas sudah kita kirim. Tinggal kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Tentunya ini sekarang sedang berproses, tapi untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan oleh jaksa selesai, artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Sementara yang lain terkait dengan obstrak dan kasus-kasus yang memang saat ini sedang berproses akan menyusul kemudian. Ya, saudara, intinya adalah berkas akan segera selesai untuk 4 orang tersangka, yakni Verdi Sambo, kemudian ada Bribka Riki Rizal, ada Kuat Ma'ruf, dan juga Barada Richard Eliezer. Tetapi untuk berkas yang satu tersangka lagi, yakni istri dari Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ini juga secara bersamaan coba dilengkapi oleh pihak kepolisian agar kemudian nanti penyidik ini juga bisa menyerahkan berkas-berkas dari Putri Chandrawati kepada pihak Kejaksaan Agung. Sampai dengan saat ini sudah ditunjuk 30 jaksa penuntut umum. Harapannya adalah proses ini bisa diselesaikan dengan cepat tetapi juga tepat, sehingga nanti dakwaannya ini akan sesuai dan juga akan memberikan kebenaran bagi korban dalam kasus ini. Ibrahim, kembali ke Anda di studio. Putu, apakah akan ada lagi pemeriksaan kepada Putri Chandrawati dan bagaimana kondisi kesehatannya, Putu? Ya, seperti yang juga sudah disampaikan, nanti pada tanggal 31 Agustus 2022 penyidik ini juga akan kembali memanggil Putri Chandrawati untuk melanjutkan, karena sebelumnya setelah diperiksa selama 12 jam Putri Chandrawati ini masih disebut belum memberikan seluruh keterangannya. Artinya memang mengingat bagaimana kondisinya beberapa waktu lalu sempat izin sakit selama 7 hari, meminta waktu untuk beristirahat, kemudian juga dari pihak penyidik Barreskrim Polri ini juga terus berkonsultasi terkait dengan bagaimana kondisi dari psikis Putri Chandrawati. Jadi memang sempat ditahan, dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 31 Agustus 2022. Nanti apakah kemudian Putri Chandrawati ini akan ditahan atau akan ada pendekatan-pendekatan lain, ini juga yang nanti masih ditunggu bagaimana kemudian kebijaksanaan ataupun juga kebijakan dari penyidik dari Barreskrim Polri. Rencananya 31 Agustus 2022 akan diperiksa kembali. Sampai dengan saat ini tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada pihak kuasa hukum dari Putri Chandrawati, menyebut bahwa pihaknya masih akan bersikap kooperatif. Jadi artinya kalau bersikap kooperatif akan datang ke Barreskrim Polri dan juga memberikan kesaksian sejujur-jujurnya. Itulah harapan bukan hanya dari publik tapi tentu saja harapan dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Ibrahim. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda.